Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-16 Syawal 1440 Hijriah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pengaosan malam Kemis. Mugi-mugi Allah terus paringi sehat, panjang umur, dan terus dimudahkan bagi kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita lanjut tafsir surat Yasin, lalu dilanjutkan lagi dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bapak ibu-ibu sehat semuanya? Masih sibuk apa ini sekarang bapak ibu-ibu? Jagung. Berarti nyumbang terus? Pemasukannya nambah apa pengeluarannya? Pengeluarannya yang nambah. Pemasukannya? Oh berarti saat ini minus. Iya toh? Berarti nambah hutang. Iya toh, minus toh? Karena pengeluarannya lebih besar, pemasukannya bulan Syawal yo enggak seberapa. Karena sibuk rewang jagung terus, ya toh? Terus paham, Syawal itu masa-masa berat. Iya toh, Pak? Iya. Boboto bareng. Yang pikirannya berat iki sing lanang apa sing wedok iki? Sing lanang kok. Suamine apa istrine? Wong wedok kerja kan apa ngene kok piye? Apa, Pak? Wong wedok karin nerima gitu loh. Oh, sak wedok gur nerima. Oh. Terus Sing wong lanang sing yang kerja siapa? orang laki lah. Laki lah. Ya wis. Resikomu jadi laki-laki. Iya, nasib itu. Apa ganti status wae nih? Heeh. Transgender aja, transgender. Sudarmini diganti gitu. Baik, lihat surat Yasin ayat 2 sampai 4. Al-Qur'an Al-Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Langsung maksud ayat. Di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran yang muhkam, yang tidak mungkin terdapat kebatilan di dalamnya dari depan maupun dari belakang. Juga Allah bersumpah akan benar dan jujurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai wahyu dari Allah. Beliau menempuh jalan yang lurus yang mengantarkan pada surga, bukan jalan yang menyimpang. Jadi setelah disebutkan pada ayat pertama Yasin, itu disebut kemarin dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf apa? Muqatta'ah. Huruf yang kita baca, kumpulan huruf yang kita baca dengan menyebut nama hurufnya.
lalu disambung. Namanya tadi apa? Huruf apa? Muqatta'ah. Nah, biasanya setelah huruf muqatta'ah, Bapak Ibu sekalian nanti akan dapati setelah itu membicarakan tentang Al-Qur'an. Yasin. Setelah itu apa? Wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an yang penuh hikmah. Dibicarakan tentang Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah seorang dari rasul-rasul. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim. Di mana rasul itu berada di atas jalan yang lurus. Nah, Al-Quran yang hakim itu artinya apa? Al-Quran yang hakim, Al-Quran itu penuh hikmah, disebut muhkam, ada disebut muhkim. Nanti kita lihat pengertiannya. Para ulama punya pembahasan pengertian dari Al-Quran Al-Hakim di sini. Coba kita lihat lanjutannya lagi. Yang dimaksud wal Qur'anil Hakim adalah Al-Quran itu muhkam dari sisi hukumnya dan berisi penjelasan-penjelasan. Al-Quran itu muhkam dari sisi hukumnya dan berisi penjelasan-penjelasan. Nanti kita lihat muhkam itu apa. Lagi dibaca di bawahnya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa Al-Quran Al-Hakim yang dimaksud adalah Al-Quran itu muhkam dilihat dari susunan dan maknanya. Al-Quran itu memiliki hikmah di mana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Quran itu penuh hikmah. Al-Quran akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang A diletakkan sesuai dengan tempatnya di mana, yang B diletakkan sesuai dengan tempatnya di mana. Itu artinya hikmah. Sama seperti kalau kita sebut dakwah dengan hikmah, berarti dakwah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahasa kita hikmah itu artinya bijak. Al-Quran di dalamnya itu sangat bijak sekali meletakkan sesuatu. Tetapkan ini hukumnya haram, wah itu ada pertimbangan. Tetapkan itu halal, juga itu ada pertimbangan. Tetapkan makanan ini halal, juga ada pertimbangan. Tetapkan yang ini haram, juga ada pertimbangan. Contoh, berbuat syirik, dosa besar yang paling besar. Kok sampai dikatakan inna syirka la zulmun azim? Syirik itu dosa besar yang paling besar. Kenapa enggak dosa zina? Kenapa enggak dosa korupsi? Kenapa enggak dosa bunuh orang? Kenapa enggak dosa nyolong? Kenapa kok enggak dosa selingkuh? Kok yang dibahas itu adalah dosa kesyirikan? Allah tetapkan dengan sangat bijak karena syirik itu melanggar hak Allah. Syirik itu melanggar hak Allah. Ada yang kedudukannya syirik kecil, ada yang kedudukannya syirik besar. Ada syirik itu yang orang itu pahami logikanya, wah ini sudah jelas ini nggak masuk akal. Jadi orang itu bisa berpikir, oh ini nggak masuk akal nih, kok dipercayai? Contoh, ini di zaman sekarang ini ada kamera. Biasanya orang senang foto. Sebagian orang punya keyakinan tidak boleh foto itu bertiga. Harus apa? Berempat minimalnya. Nggak boleh 3 orang. Kenapa? Nanti salah satunya mati lebih dulu. Jelas lagi. Jelas ya kalau mati ada yang lebih dulu ya. Kepiye coba? Lebih baik daripada mati bareng. Sama-sama bingung malah. Sama-sama bingung. Iya. Gosong gotong ae.
Ada yang ini buat hajatan. Sapu lidi itu kan ada yang apa isi pegangannya di atas toh? Nah, itu ada yang suruh balik biar hujan itu nggak jadi turun. Kasih sempak lagi tadi itu. Tambah sempak lagi. Sempaknya aja. Oh, itu jenengan zaman dulu itu kayaknya. Kuno soalnya. Pikirannya ini saya tuh nggak masuk akal benar. Iya, nggak masuk akal. Betul tak? Iya toh? Iya. Logikanya di mana coba? Hah? Logikanya di mana? Cuma balik sapu aja itu akhirnya bisa hujan tuh nggak turun. Artinya sempaknya. Di zaman dulu juga ketika lagi pengen buang hajat, ingin buang air besar, nggak dapat tempat untuk buang hajat, akhirnya pegang apa? Sapu. Suruh nyimpan apa? Batu. Batunya diapain? Diapain, Pak? Digembol. Digembol. Oke, caranya itu. Oh, ono sarung terus dimasukin dalam terus dilipat gitu. Tujuannya apa? Biar nggak jadi. Iya tak? Nyambungnya di mana coba? Nggak nyambung. Ya orang nyambung kalau memang waktunya dia tiba-tiba kotorannya keluar juga, ya tetap ya keluar. Kadang itu orang kepiye ya pikirannya gitu. Iya toh Pak? Pernah toh kayak gitu toh? Nganggo ilmu kira-kira. Iya nganggo ilmu kira-kira. Kira-kira iki nyambungnya iki nanti. Orang nyambung. Nyambung nggak? Orang nyambung. Iya. Contoh lagi. Ibu-ibu yang lagi hamil itu pantangannya apa itu orang dulu itu bilang? Apa Bu? Nggak boleh apa? Nggak, bagi ibunya sendiri itu ada pantangan loh itu. Apa pantangannya? Nggak ada lagi, nggak boleh nyimpan apa gitu loh. Ada yang saya baca itu nggak boleh nyimpan benda-benda tajam atau bawa benda-benda tajam gitu ya, gunting, jarum, macam-macam. Terus suaminya nggak boleh macam-macam dengan hewan, nggak boleh apa? Hewan. Potong hewan. Menyembelih hewan. Apa nyambungnya coba? Hah? Apa nyambungnya? Orang nyambung mana? Yang namanya syirik itu kadang tuh nggak masuk akal sekali juga itu. Logikanya itu nyambung di mana? Kok dilarang-larang kayak gitu? Orang dulu juga ada yang bilang kalau yang jomblo itu belum nikah-nikah nggak boleh duduk di depan pintu rumah. Nongkrong depan pintu. Oh Pak, Mas, engkau sesuk lagi kowe ora entuk jodoh. Cuma gara-gara duduk di depan pintu rumah. Ya kalau memang jomblo ya jomblo. Ngapain dikait-kaitkan dengan duduk depan pintu rumah? Itu kalau makan tadi tuh di pintu. Iya, ini ada juga bukan hanya makan di depan pintu rumah nggak boleh. Ada juga yang punya keyakinan kayak gitu. Wadah. Aneh-aneh toh? Aneh. Aneh tapi Kan jelas kalau Al-Quran sudah jelaskan ini syirik, ini tauhid. Wah nanti akan gamblang itu penjelasannya. Ada dalam Al-Quran ini jelaskan ini benar, ini batil. Al-Quran itu yang jelaskan. Maka penting sekali kita kaji Al-Quran. Terus di bawahnya lagi. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjabarkan lebih luas. Yang dimaksud Al-Quran Al-Hakim ada 4 makna, yaitu pertama, Al-Quran itu hakim di mana segala perselisihan wajib dikembalikan pada Al-Quran. Segala perselisihan wajib dikembalikan pada Al-Quran. Ustadz, saya itu kerjakan sholat witir itu 3 rakaat langsung apa 21. Nah kita kembalikan dalam tuntunan Al-Quran dan hadis. Itu jadi muhkam. Al-Quran jadi hakim. Putuskan ini. Oh dalam hadis sebutkan sholat witir kadang boleh lakukan 3 sekaligus, kadang boleh lakukan 2, 1.
Contoh lagi penjelasannya global. Namun kalau kita lihat perinciannya cukup nanti dijelaskan dalam beberapa kasus dengan kalimat yang singkat saja. Contoh dalam Al-Quran itu dikatakan judi itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu dan seterusnya. Sesungguhnya khamr, perjudian, berhala. Ini semua lagi dibicarakan tentang hal-hal haram. Di situ disebut apa? Judi. Disebut global, umum. Wah, ini orang perselisihkan ini masuk judi atau tidak. Wah, nanti kita lihat dalam hadis. Nanti akan putuskan. Oh, judi itu keterangannya apa? Judi itu pokoknya kalau ada unsur untung-untungan. Contoh, main kartu. Kartu apa? Kami. Ada lagi satu apa? Joker. Hah? Kartu Cino. Yang ada gambar-gambarnya itu loh. Nah, kartu remi. Jumlahnya berapa? 52. Apa lu jenenge, Pak? Iya toh? Nah, terus dikocok itu. Ada 4 macam kartu toh? Iya. Iya toh? Ada yang love. Kritek. Iya kan? Ada yang Kritek. kok hafal banget tuh jenengan tuh? Ya mantan ya piye toh. Terus dikocok. Pasang taruhan. Terus nanti kan itu untung-untungan apa? Kartunya dikocok terus dibagi yang ikut orang 4. Misalnya orang 4 gitu, yang ikut orang 4 ini pasang taruhan. Kan untung-untungan tadi dia dapat kartu yang mana kan? Untuk dapat uang ini tergantung kartu yang dia peroleh. Ada yang mujur untungnya apa? Dapat kartu bagus. Skop misalnya ada. Ya kan? Wah, dia lihat ini. Ya Allah, ini kartunya Masya Allah bagus sekali. Judi Masya Allah lagi. Alhamdulillah kartu bagus. Terus dia mainkan itu. Tak, dapat. Nah, dia dapat tadi. Untung-untungan kan? Nah, sifat judi kayak gini. Wah, kiu. Apa istilahnya, Pak? Kiu. Kiu dia apa kiu? Apa banget dia? Mantan kok tak. Judi juga, pasang taruhan juga. Ora saiki ora tahan. Iya, saya kira orang wani dulu. Ora wani tenan aku sampai entar. Ya saya kira orang wani ya biyen kepiye to 52 kartu aja hafal. Ambian kayak tadi. Iya toh? Kartu as lebih tinggi apa kartu 2? Hah? Nomor 2 apa kartu as lebih tinggi? Warna as. As. Wah, gue saya jawab lagi. 41 gimana? Hah? Apa 41? Enggak bisa. Apalagi itu? Lanjutkan aja tadi malah. Judi enggak tadi itu untung-untungan enggak? Untung-untungan. Maka sifatnya seperti ini saya gambarkan tadi, nggih. Jadi kan nanti jangan bayangkan judi itu cuma main kartu. Iya. Saya pasang taruhan ini, ikut lomba apa biasanya sepeda apa namanya? Gembira. Nah, sepeda gembira. Nanti setor masing-masing peserta setor 20.000. Nah, dapat nomor. Dapat nomor kan? Ya. Nomor. Jalan 10 kilo. Pakai sepeda 10 kilo sampai tempat tujuan. Tadi kan nomor tadi diundi enggak? Ya, diundi. Undi enggak? Diundi. Itu kan sifatnya untung-untungan sama seperti dapat kartu tadi. Iya. Iya toh, dikocok nomornya dari nomor 1 sampai 500. Cuma dipilih 10 orang yang dapat hadiah. Judi atau tidak? Judi. Judinya uang 20.000 tadi. Ya, ada mungkin hadiahnya kulkas, ada hadiahnya kipas angin, ada hadiahnya dispenser, ada mungkin kasih hadiah kambing. Kalau ada setoran dari setiap peserta itu namanya apa? Judi. Paham, Bapak-bapak? Paham.
Jadi sepeda gembiranya jadi ini apa itu? Sepeda gembira judi. Hadiahnya gimana kalau gitu? Boleh dimanfaatkan atau tidak? Tidak boleh karena hadiah dari judi. Terus kalau dapat sepeda nggak boleh diambil. Waduh kepiye? Haram Pak. Yang bayar nggak dapat hadiah, dosa, dukung perjudian. Kalau nggak ada dia, hadiah nggak ada. Kan untung-untungan nggak? Judi nggak tadi? Judi. Ustadz saya dapat hadiah motor gimana? Motornya motor judi. Bisa dipakai enggak? Bisa dipakai nggak? Pakai motor haram. Bisa dipakai, bisa bunyi tuh. Iya bisa dipakai, bisa bunyi. Haram tetap kalau dipakai. Orang ngeyel-ngeyelan loh. Siap, siap. Dikembalikan pada Al-Quran. Itu masuk perjudian. Terus nomor 2. Al-Quran itu muhkim, di mana Al-Quran itu benar-benar sempurna, jujur dan adil. Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu jujur, Al-Quran itu adil. Tidak ada hukum yang sesempurna Al-Quran. Tidak ada suatu perintah yang lebih sempurna daripada perintahnya Al-Quran. Tidak ada larangan yang lebih sempurna daripada larangan yang ada dalam Al-Quran. Kita buat larangan yang manusia itu buat di dunia ini, kebanyakan dilanggar. Ada yang sudah buat aturan ini larangan, tetap juga yang buat aturan tetap dia langgar juga. Namun kalau Al-Quran Allah tetapkan larangan, gak mungkin Allah itu langgar larangan ini. Setiap yang lakukan pelanggaran untuk larangan ini, yang lakukan pelanggaran kena hukuman. Gak mungkin juga itu lepas dari hukuman. Pasti nanti akan kena kecuali Allah maafkan dosa-dosanya. Terus yang ketiga, Al-Quran itu muhkam. Al-Quran itu muhkam, yaitu dalam Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi dan pertentangan. Menyatakan A, ayat ini menyatakan A, ayat yang lainnya menyatakan B, tidak mungkin itu bertentangan. Biasanya kalau terlihat bertentangan itu cuma karena pemikiran kita yang kurang, pemahamannya yang kurang pas. Tinggal kita kompromikan. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih itu menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan dalam surat Al-Hadid dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu berada di mana saja. Di mana saja kalian itu berada. Wa huwa ma'akum, Allah ma'akum bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wah, tadi dikatakan Allah di atas sana, kok ini dikatakan Allah bersama kalian. Dua ayat ini tidak bertentangan. Kenapa? Menetapnya Allah di atas arsy-Nya sana tidak menunjukkan kalau Allah itu ada di mana-mana. Lalu bersamanya Allah di sini adalah bersama dengan ilmu, bukan bersama dengan zat Allah. Zat Allah tidak berada di mana-mana, karena zat Allah hanya tunggal. Qul huwallahu ahad. Kalau zat Allah tunggal, kalau keyakinannya Allah ada di mana-mana, berarti jumlahnya Allah itu berbilang. Menyelisih akidah kita Allah itu esa. Ustaz, Allah ada dalam hati. Allah juga tidak muat dalam hati. Hatimu cuma kecil. Iya. Bertentangan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gimana kalau Maha Besar kok bisa ada dalam hati? Kalau ada yang bilang, "Wah, jangan tanyakan Allah itu di mana." Wah, seorang budak wanita saja Nabi SAW pernah tanya, "Ainallah, di mana Allah?" Budak ini jawab, "Fis sama," di atas sana. Menunjukkan pertanyaan ini boleh ditanya dan kita nanti jawabnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin satu ayat dan yang lainnya itu saling bertentangan, tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin saling berlawanan. Terus Al-Quran itu
Al-Quran itu mengandung hikmah. Ya, terus keterangan di bawahnya lagi. Kalau Al-Quran itu hakim, maka Al-Quran itu ditetapkan memiliki urutan dan keterkaitan satu dan lainnya. Semua hukum dalam Al-Quran itu adil, dan penyampaian Al-Quran melihat keadaan, kadang dengan lemah lembut, kadang dengan keras. Kadang penyampaian Al-Quran itu dengan lemah lembut, kadang juga dengan keras. Kadang orang-orang yang berbuat dosa disebutkan dimaafkan dosa-dosanya, kadang disebutkan orang yang berbuat dosa kena hukuman. Maka ada yang sifatnya lemah lembut, ada yang sifatnya itu keras. Terus yang dimaksud siratal mustaqim. Yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah Islam sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas. Siratal mustaqim artinya Islam. Terus ada juga yang memaknakannya dengan Al-Quran sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Siratal mustaqim artinya Al-Quran. Terus ada pula yang menafsirkannya dengan kebenaran, al-haq, sebagaimana pendapat Mujahid. Ya, artinya kebenaran. Terus ada yang menafsirkannya pula dengan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Aliyah dan Al Hasan Al Basri. Nah, jadi lengkapnya kita pernah bahas atau menyinggung hal ini nanti di ayat-ayat pertengahan dari surat Yasin. Siratal mustaqim itu artinya ada, pertama maknanya satu, Islam. Dua, apa tadi? Al-Quran. Tiga, kebenaran. Empat, jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima, jalan para sahabat Nabi. Apa arti siratal mustaqim? Ada berapa berarti? 5. Yang pertama Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga kebenaran. Yang keempat jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima jalan hidup sahabat. Terus faedah ayat kedua sampai keempat. Pertama, Al-Quran benar-benar adalah suatu mukjizat dari Allah yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Karenanya setelah disebut huruf muqatta'ah seperti Yasin, pada umumnya membicarakan tentang Al-Quran. Setelah huruf muqatta'ah, alif lam mim Yasin qaf nun, semua huruf-huruf muqatta'ah ini rata-rata membicarakan setelah itu tentang Al-Quran. Terus nomor 2, Al-Quran benar-benar mulia karena Allah bersumpah dengannya. Al-Quran benar-benar mulia karena Allah bersumpah dengannya. Terus yang ketiga, Al-Quran punya sifat Al-Hakim, yaitu Al-Quran itu hakim, muhkim, muhkam, dan penuh hikmah. 4 ya, Al-Quran Al-Hakim itu maknanya 4. Hakim, muhkim, muhkam, penuh hikmah. Terus keempat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendapatkan wahyu karena Allah bersumpah pula dengan beliau dalam ayat ketiga dari surah Yasin. Lihat tadi, Al-Quran itu hakim. Hakim itu artinya segala perselisihan dikembalikan pada Al-Quran. Tadi ada urutan nomor 4 itu ya. Kemudian Al-Quran itu muhkim. Muhkim itu artinya Al-Quran itu benar-benar sempurna, jujur, dan adil. Kemudian Al-Quran itu muhkam. Muhkam itu artinya Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi atau pertentangan. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu penuh hikmah. Nah, lalu yang kelima lagi, siapa yang mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia kafir berdasarkan kata ijma ulama. nah karena dalam ayat dikatakan innaka lamina mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah seorang yang diutus sebagai rasul. Terus yang keenam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara rasul yang diutus, dan ada pula rasul lainnya sebelum beliau. Nabi Muhammad SAW adalah di antara rasul yang diutus, dan ada pula rasul lainnya sebelum beliau. Terus nomor 7, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah siratal mustaqim. ajaran Nabi itulah jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin menempuh jalan lurus, ikutilah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Malam hari ini kita cukupkan Ji. Untuk pekan depan ada kajian seperti biasa, walaupun nanti ada daurah untuk anak-anak remaja, dan yang belum daftar daurah segera untuk mendaftarkan diri.
Mohon pulangnya pelan-pelan, mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan dan Allah berkahi semua setiap langkah kita dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.